اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مأمول الصلاة شان ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة. والفاتحة للحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد الرشاد في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلى من وبه سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وعبرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala babur rahan. Pembahasan kita pada sore hari ini masih menyambung pembahasan sebelumnya di dalam pembahasan rohan pergadaian. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, rohan atau pergadaian itu dibenarkan dalam agama dan memang sebagai watiqatan, jaminan atas hutang yang kita pinjam kepada seseorang. Maka boleh kita untuk menaruh jaminan sekiranya kalau kita nanti tidak bisa melunasi hutang kita, membayar hutang kita, maka jaminan itu tadi yang akan dijual, kemudian hasilnya atau harganya untuk menggenapi atau untuk melunasi hutangnya dan seterusnya. Demikian ini pengertian mengenai rohan. Disebutkan di sini bahwa sekalian perihal syarat-syarat marhun bih atau hutang. Syarat-syarat marhun bih atau hutang. Disebutkan di sini sebenarnya kita membahas mengenai persyaratan marhun bih atau hutang. Adapun kata beliau nih, syarat-syarat dari hutang yang akan diambil gadaian. Berarti kan hutang yang sekiranya boleh kita mengambil gadaian dengan hutang tersebut. Maka persyaratannya hutang yang model semacam apa? Hutang yang seperti apa yang boleh kita mengambil gadaian di dalamnya. Nah, kata beliau, ada pun syarat-syarat dari hutang yang akan diambil gadaian sebagai jaminannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratannya mengambil gadaian itu sebagai jaminan dari suatu hutang. Jadi gadaian yang kita ambil atau jaminan yang kita ambil itu dari suatu hutang, dan bukan jaminan dari suatu barang. Jadi dari hutang, bukan dari suatu barang. Ya, karena memang ada utang piutang, seseorang berhutang dengan kita, hanya kita minta jaminannya. Demikian bukan atas suatu barang. Maka kata beliau, ini penjabarannya,
tidak sah mengambil barang gadaian nih. Jadi gadaian itu kan berupa barang yang berharga nih, dari suatu barang, nggak boleh nih. Nah, kita mungkin ya meminjam suatu barang nih, kemudian ini ada gadaiannya berupa barang, ya nggak bisa nih. Ini karena memang bukan jaminan daripada suatu barang, tapi dari suatu hutang berupa uang, misalnya sebagai jaminan dari barang yang dipinjamkan atau yang disewakan, ya tidak bisa. Jadi semacam ini karena barang-barang tadi itu ya dipinjamkan maupun disewakan. Kemudian saya di sini yang kedua, persyaratannya hutang yang boleh kita mengambil jaminan di dalamnya adalah hutang tersebut sudah terlaksana. Jadi hutang itu memang sudah ada, sudah terlaksana. Memang betul-betul sudah ada. Maka kata beliau, tidak sah mengambil suatu sebuah gadaian dari suatu hutang yang belum terlaksana. Nah bisa nih, karena hutangnya belum ada. Kecuali kalau hutangnya sudah terlaksana, kita ngambil jaminannya tidak mengapa. Nah ini hutangnya belum terlaksana, sudah minta jaminan lebih dulu. Gimana minta jaminan? Kan? Tentunya di sini ya hutangnya harus terlaksana terlebih dahulu. Misalnya kata beliau, sebuah gadaian sebagai jaminan dari hutang yang akan dilaksanakan besok. Besok itu dia mau transaksi, maksudnya berupa minjem utang lah, minjem uang. Kemudian gadaiannya itu kita serahkan sekarang, ya tidak bisa nih, karena hutangnya itu belum, bisa jadi besok tidak jadi hutang, bisa jadi atau mungkin tidak terlaksana hutang tersebut, maka tidak dibenarkan, maka tidak sah karena hutangnya belum terlaksana. Beda halnya kalau hutang itu sudah ada, kemudian dia kayaknya perlu jaminan, akhirnya dia serahkan jaminan tersebut, ya tidak mengapa, asalkan hutangnya sudah ada, sudah terlaksana, tidak apa-apa. Walaupun nanti jaminannya itu nanti bayar menyerahkan barang itu nanti tidak masalah, asalkan dari hutang yang jelas dan memang betul-betul dia sudah berhutang. Demikian betul-betul dia sudah berhutang, karena memang ini berkaitannya dengan masalah hutang. Demikian nih. Kemudian yang ketiga persyaratannya sekalian, hutang itu sudah pasti. Tadi kan hutangnya sudah terlaksana, dan memang harus pasti hutang, tapi belum pasti. Maka nanti kita sebut akan kita bacakan di sini sekalian. Mari kita baca langsung. Yang dimaksud dengan pasti di sini adalah hutang tersebut sudah dipastikan tidak akan gugur, sehingga pasti belum tentu juga dia bisa menemukan barang yang disayembarakan. Bisa jadi nanti juga dibatalkan akadnya tersebut, akadnya dibatalkan, ya mau tidak dapat apa-apa. Demikian yang jelas teman-teman sekalian, ini belum pasti. Ya tidak bisa minta jaminan terlebih dahulu. Jaminannya apa? Jaminan berarti dia mencari barangnya, tidak bisa, karena ini memang belum pasti. Demikian jadi kata beliau, ada kalanya hutang itu belum pasti, seperti tadi akad sayembara, hadiah dari suatu sayembara, namanya akad jualah. Nanti akan ada sekalian perihal pembahasan mengenai masalah jualah nanti. Kemudian kata beliau, misalnya seseorang berkata, jika kamu dapat mengembalikan mobilku yang hilang atau dirampas orang, maka saya beri kamu uang sebesar 10 juta. Kan terkadang sekalian sayembara itu bisa sifatnya untuk umum, siapa saja yang bisa mengembalikan barang saya ini maka hadiahnya kayak gini. Atau mungkin sayembara itu perorangan bisa. Kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka kamu akan aku kasih sekian, 10 juta super dalam contoh ini. Itu berarti sekalian akadnya itu, jualan itu untuk perorangan, tidak masalah, dan itu juga termasuk akad sayembara. Demikian. Kemudian maka jika hal ini terjadi, maka seakan-akan orang yang mengadakan sayembara tersebut itu berhutang 10 juta kepada yang akan melaksanakan sayembara tersebut. Seakan-akan kan gitu ya kan, nanti kalau dia bisa mengembalikan, dia bayar 10 juta, berarti seakan-akan dia berhutang 10 juta. Akan tetapi jika orang tersebut tidak dapat mengembalikan mobil yang hilang itu, maka secara otomatis hutang tersebut gugur dan tidak jadi menjadi hutang atas orang yang membuat sayembara itu. Maka yang melaksanakan sayembara ini
tidak bisa meminta gantian sebagai jaminan dari hadiah sayembara, karena sewaktu-waktu hadiah sayembara tersebut akan gugur dan terlepas darinya. Tadi sana orang yang ikut sayembara tadi, tadi dia bilang, kalau kamu bisa membayar mobil saya hilang, aku kasih 10 juta. Kemudian kata dia, jaminannya dulu apa? Dia tidak bisa, bisa jadi karena memang tidak bisa mengembalikan, belum pasti ini, belum pasti. Demikian ini, maka tidak boleh dalam akad ini mengambil jaminan atau gadaian, itu tidak boleh karena memang hutang itu belum pasti. Beda kalau hutang itu sudah pasti, ya boleh tidak mengambil jaminan. Demikian ini. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, masalahnya adalah tahapan pembayaran dari akad kitabah. Ini kembalinya ke permasalahan perbudakan ya. Jadi tahapan pembayaran dari akad kitabah ini dalam kurung kata beliau, hutangnya budak mukatab kepada tuannya berupa harga dari kemerdekaan dirinya. Jadi kalau mukatab itu Bapak sekalian, yaitu seorang budak yang menjalin akad kepada majikannya di dalam membebaskan dirinya. Kalau nanti dia bisa membayar sekian yang sudah ditentukan, maka si budak tadi itu terbebas, karena dia membayar dirinya sendiri, dia membeli dirinya sendiri dari majikan. Majikan itu namanya budak mukatab namanya, memiliki perjanjian untuk kebebasan dirinya dengan majikannya, namanya budak mukatab, karena budak itu macam-macam, ada budak muba'at, ada memang budak dari status muba'at separuh, budak separuh tidak, ada namanya umul walad, ada juga namanya budak mudabar. Meninggal maka secara otomatis dia akan terbebas, bisa jadi karena dijanjikan semacam itu, namanya budak muda. Makanya mudabar itu dari kalimat tubur itu belakang, maksudnya sepeninggal majikannya dia bakalan bebas. Ada yang semacam, ada memang budak tulen. Kalau budak tulen itu ya mau tidak mau sebut, kamu beli dirimu dariku dengan harga 50 juta yang engkau cicil selama 3 tahun. Kemudian si budak atau hamba itu berkata, baik saya terima. Maka dengan akad kitabah ini seakan-akan budak tersebut punya hutang kepada tuannya sebesar 50 juta sebagai harga dari kemerdekaan dirinya. Kan demikian nih. Akan tetapi tuannya itu tidak boleh dan tidak sah mengambil gadaian atau jaminan ini dari budaknya tersebut, karena budak itu kapan saja membatalkan transaksi kitabahnya, pembelian kemerdekaan dirinya, maka otomatis gugur juga hutangnya. Kan bisa jadi, aku tidak mau merdeka, aku jadi budak aja, saya batalkan transaksinya, ya bisa aja. Berarti kalau dia batalkan kayak gitu, batalkan transaksinya, berarti secara otomatis ya statusnya masih budak. Tapi dari sisi lain dia tidak punya hutang kan, dia tidak punya. Jadi hutangnya itu belum pasti, bisa jadi gugur kapan waktunya. Suatu waktu bisa jadi gugur kalau dia membatalkan transaksinya. Memang dia tetap jadi budak, tapi kan tidak punya hutang, kan demikian. Jadi tidak bisa diambil jaminan dari hutang yang model kayak gini itu tidak bisa, karena alasannya hutang itu tidak pasti. Demikian sekalian. Kemudian kata beliau, ini lah pembahasan fikih itu kayak gini. Ada kalanya hutang itu sebetulnya ya tidak pasti sebetulnya, tapi boleh untuk diambil jaminannya karena mendekati akan kepastian. Ya, jadi fikih itu terkadang semacam ini. Mari kita baca ini selanjutnya Bapak sekalian. Kata beliau, adapun mengambil gadaian, gadaian itu kan berarti jaminannya nih. Adapun mengambil gadaian atau jaminan dari hutang yang tidak pasti, dari hutang yang tidak pasti, tadi kan sebenarnya tidak boleh nih. Akan tetapi mendekati kepada kepastian. Sebetulnya tidak pasti juga sebetulnya, cuma mendekati kepastian, maka hukumnya sah transaksi pergadaian tersebut. Seperti mengambil gadaian dari harga barang yang dibeli dalam tempo khiyar. Misalnya seseorang membeli mobil dengan syarat khiyar selama 3 hari, karena takut harga dari mobil itu dibawa lari oleh penjual, maka pembeli meminta gadaian sebagai jaminan dari harga mobil yang sudah diserahkan kepada penjual. Dan hal itu dibolehkan karena dengan sendirinya jika sudah berlalu tempo khiyar
yang telah disepakati, maka akan terlaksana jual beli tersebut. Maka mengambil jaminan semacam ini hukumnya sah, tidak mengapa nih. Ya karena memang sekalian kan terkadang memang betul transaksi jual belinya itu ya masih ditangguhkan selama 3 hari. Ya kan memang dia mensyaratkan khiyar. Ya kalau nanti tetap melanjutkannya diam-diam, ya itu kan memang diperbolehkan karena itu syarat khiyar. Tapi dalam hal ini dia mengambil jaminan daripada syarat khiyar itu pun tidak apa-apa. Karena secara otomatis kalau dia diam-diam aja, maksudnya bicara tentang syarat-syarat marhun bih, syarat-syarat hutang yang boleh kita mengambil gadean di dalamnya. Kan demikian. Nah, syaratnya yang keempat, hutang itu diketahui jumlahnya. Jadi hutangnya diketahui, hutangnya berapa sih? 100 juta. Diketahui memang hutangnya, memang tertentu dan tertuju persyaratan sekalian. Makanya harus diketahui. Mari kita baca ini. Maka tidak sah mengambil gadean sebagai jaminan dari suatu hutang yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Tidak tahu, pokoknya saya itu punya hutang, belum minta gadean, ya tidak bisa. Tentukan dulu berapa jumlahnya hutangnya. Kan demikian Misalnya seumpama dia ini punya banyak hutang, dari seseorang punya hutangnya banyak, dia pernah berkali-kali berhutang, pinjam juga 50 juta, gitu ya, hutangnya banyak lagi, beberapa kali berhutang. Kemudian dalam beberapa kesempatan dia berhutangnya, maka tidak sah mengambil gadean dari hutang-hutangnya tersebut hingga dijelaskan. Ini perihal syarat barang yang digadaikan atau marhun. Kalau tadi itu hutangnya yang boleh kita mengambil gadean. Nah sekarang ini persyaratan dari gadeannya tadi, dari barang yang kita jadikan gadean, kita jadikan jaminan. Syaratnya seperti apa barangnya yang boleh dijadikan gadean? Kata beliau sekalian, bukan semua barang dapat dijadikan sebuah gadean, dijadikan sebagai barang gadean, sedangkan yang tidak dapat dijual belikan maka tidak dapat dijadikan sebagai barang gadean. Maka tidak sah menjadikan budak mukatab, barang yang diwakafkan, karena tidak sah dijual belikan. Kalau budak itu menjadi budak mukatab kan berarti kan tadi nyicil untuk kemerdekaan dirinya. Ya tidak bisa majikannya semena-mena mau menjualnya, tidak bisa karena ini sudah melaksanakan transaksi yang dibenarkan dalam agamanya. Maka dia mau menjual ya boleh-boleh aja, tidak masalah. Demikian Nah kalau sudah statusnya menjadi budak mukatab, maka tidak boleh dijadikan gadean karena memang tidak boleh dijual. Atau mungkin barang yang sudah wakafkan rumah untuk macam-macam lagi. Saya wakafkan rumah ini untuk anak-anak yatim seumpamanya. Berarti ini bukan miliknya lagi, walaupun sebetulnya ini miliknya dia, tapi sudah diwakafkan. Karena tentunya kalau sudah diwakafkan itu bukan miliknya dia. Sedangkan persyaratan jual beli itu barang boleh diperjualbelikan asalkan barang itu miliknya. Kan demikian, miliknya bukan milik orang lain. Kalau barang itu sudah diwakafkan maka bukan miliknya dia, itu sudah miliknya Allah sudah karena sudah memutus kepemilikan dari dirinya, itu sudah diserahkan kepada Allah. Sehingga ya tidak boleh kita untuk menjual belikan, tidak boleh, tidak sah nantinya Nah, ya berarti tidak boleh juga dijadikan gadean, tidak boleh. Ini rumah saya tadi kemudian saya wakafkan untuk anak-anak yatim karena mungkin ingin berhutang, saya sana di sini. Akan tetapi itu dulu ada kayak gitu banyak sekali. Ini tidak boleh kita untuk membeli satu aja, tidak boleh, harus dua-duanya. Berarti kan ini tidak boleh dijual berarti tidak boleh dijual belikan, tapi ini boleh dijadikan gadean sebagai jaminan. Akhirnya mungkin maaf majikannya itu ingin berhutang dengan seseorang, jaminannya apa? Jaminannya tadi budak perempuan tadi boleh, padahal sebetulnya hukumnya ya setiap barang yang bisa diperjualbelikan maka jelas itu boleh dijadikan gadean. Berarti kebalikannya. Kalau ada barang yang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak sah diperjualbelikan maka tidak boleh dijadikan gadean. Makanya tadi kita di sini membahas perihal syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Kan ini ada manfaatnya, barangnya suci, kan bisa diserahkan,
Kan demikian nih, ya memang semacam itu ketentuan sekalian. Tapi terkadang ada yang mana barang tadi itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan, tapi boleh dijadikan gadean. Itu tadinya permasalahan di dalam budak perempuan dan anaknya yang masih bergantung dengan ibunya. Maka majikannya tidak boleh menjual ibunya aja, tidak boleh, tidak sah jual belinya. Demikian karena memang kasihan untuk anaknya. Tapi di suatu sisi boleh dijadikan gadean daripada ya hutang majikannya. Jadi bahasanya semacam itu sekalian. Jadi boleh-boleh aja kalau semacam itu. Kemudian kata beliau, dan terkadang bahwa sekalian terdapat suatu yang sah dijual belikan. Ini kebalikannya sekalian. Terkadang boleh kita menjadikan barang tersebut ya untuk kita perjualbelikan, boleh terkadang. Akan tapi tidak sah dijadikan sebagai barang gadean. Jadi ini kebalikan sekalian nih. Dijual belikan itu sah barang-barang tersebut, sesuatu tersebut itu dijual belikan sah. Tapi tak kali dijadikan gadean, tidak boleh. Nah, apa aja itu bos sekalian? Rinciannya barang seperti apa itu yang dijual belikan sah, tapi dijadikan gadean tidak sah. Nah, di sini ada beberapa perkara. Yang pertama kata beliau adalah suatu kemanfaatan. Jadi dia ini bapak sekalian membelinya itu bukan berupa barang yang dia gunakan kemanfaatan. Membeli kemanfaatan seperti apa? Seperti manfaat menggunakan jalan. Jadi jalan ini bukan miliknya. Jalan ini adalah dia mengambil atau dia membeli dari orang yang punya untuk dia biar bisa menggunakan jalan ini. Jalan tersebut ini bukan miliknya jalannya, cuma mengambil manfaat aja. Cuma ingin mengambil manfaat daripada jalan tersebut, walaupun itu sebenarnya bukan miliknya. Jadi dia membeli kemanfaatan. Berarti kan sebetulnya yang dia miliki bukan tanahnya, kemanfaatan dari jalan tersebut. Demikian nih. Seperti manfaat menggunakan jalan atau meletakkan kayu penyangga, genteng atau tembok itu bukan punyanya. Cuma dia tadi menggunakan punya tetangganya tadi itu sebagai penyangga daripada genteng punyanya. Jadi membeli manfaatnya aja, manfaat daripada tembok rumah tetangganya. Ini sudah punyanya dia, cuma boleh dijual belikan. Itu boleh dijual karena memang bisa dirasakan selama-lamanya. Sama seperti jalan tadi ya. Tatkala mungkin ada orang yang membeli rumah kita, sekalian membeli kemanfaatan dari jalan tersebut, boleh, tidak apa. Itu bisa dijual belikan. Berupa manfaat tadi bisa dijual belikan. Tapi tidak sah dijadikan sebagai gadean. Ini jaminannya apa? Jaminannya berupa manfaat bisa melewati jalan ini. Ya nggak bisa nih, karena memang ya nggak bisa dijadikan gadean atau tadi kayu penyangga dari tembok tetangganya, ya nggak bisa. Demikian nih, jadi sebenarnya sekali ini karena itu ya tidak selamanya barang yang bisa dijual belikan itu bisa dijadikan gadean. Demikian. Kemudian yang kedua sekalian, yang bisa diperjualbelikan tapi tidak bisa dijadikan gadean. Yang kedua itu adalah masalah hutang. Jadi hutang ini sekalian dapat dijual kepada orang yang punya hutang. Cuma maaf nih, ada seseorang berhutang dengan kita nih. Ada seseorang berhutang dengan kita. Kemudian hutang tadi itu kita jual kepadanya. Tapi menjualnya itu dengan barang nih. Menjualnya itu dengan barang atau menukarnya lah menjadi suatu barang. Ya kan boleh nih menjualnya karena dia tidak bisa bayar. Akhirnya sudah ditukar dengan mungkin motornya, ditukar dengan mobilnya. Kalau memang jumlah hutang itu banyak, ya boleh aja. Jadi bayarnya itu dengan motor, bayarnya itu dengan mobilnya sudah disepakati. Demikian ini kan, maaf bisa jadi seakan-akan hutang itu diperjualbelikan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang berhutang. Demikian nih. Tapi tentunya sekalian tidak sah dijadikan sebagai barang. Dijualbelikan masih boleh, tapi tidak sah diperjualbelikan boleh. Kalau majikannya mengatakan kamu kalau aku meninggal kamu merdeka, kemudian dijual sama majikannya terlebih dahulu, tidak apa-apa.
Karena itu miliknya tuannya. Cuma ini bos sekalian tidak bisa dijadikan barang gadean. Karena suatu ketika kalau pas majikannya mati meninggal, nah dia nanti keburu merdeka. Kalau keburu merdeka, orang yang ini sudah dijadikan jaminan, ya kalau ini kalau udah bisa jual dia nanti, tidak bisa menjual kan demikian. Majikannya meninggal, akhirnya dia tidak bisa jadikan ini untuk ya dijual kemudian untuk melunasi hutangnya karena dia sudah keburu merdeka kan demikian. Makanya kalau budak-budak tadi itu ya sebetulnya sah diperjualbelikan tapi tidak sah dijadikan gadean demikian. Kemudian sekali yang keempat kata beliau adalah tanaman di atas ladang, boleh dijual belikan ya. Tanaman bisa jadi sekalian tanahnya itu bukan miliknya dia cuma menanami aja di atas tanah orang. Mungkin sudah disepakati bersama ini, atau mungkin minjem ladangnya orang bisa jadi, atau mungkin sama tanah ya boleh. Ladang di sini tanah, kalau jaminan itu tanah ya boleh, karena suatu ketika ini surat tanahnya bisa kita jual kan, jatuh tempo dan bisa bayar kita jual. Ini masalahnya jaminannya itu adalah tanamannya yang di atas tadi, tanamannya tadi jaminannya. Ya mungkin kalau dia punya atau orang yang mengutangi dianggap menerima barangnya, dianggap menerima barang gadean. Kapan sih? Barang gadean itu sudah diserahkan kepada si orang yang menerima gadean. Kapan dianggap yang semacam itu sekalian? Maka kata beliau ada murtahin, orang yang mengambil gadean. Jadi intinya kalau sudah ada serah terima bos sekalian, kalau tadi itu barang gadeannya itu berupa motor, berarti sudah serah terima. Rohin sudah menyerahkan motornya kepada murtahin, berarti itu sudah dianggap menerima barang gadean. Demikian nih. Karena ini sekalian, kenapa kok agama kok sampai segitunya? Karena nanti ketentuannya, rentetannya adalah permasalahan berikutnya. Suatu ketika kalau motor itu rusak atau tadi motornya itu hilang, terus apa yang akan menggantinya? Makanya harus jelas lebih dahulu ini di tangan siapa, tapi ini di tangan siapa. Kalau itu memang nanti di tangan murtahin, berarti sudah diserahkan sama murtahin. Kemudian murtahin itu teledor di dalam merawat motornya, ditaruh di tempat sembarangan, sudah di tangan murtahin, maka bisa jadi murtahin lah nanti yang akan menggantinya. Tidak bisa, ini kan punyamu, tidak masalahnya. Kemudian kata beliau, adapun jika murtahin menerimanya dengan seizin rohin, maka hukumnya sah. Jadi ketentuan berikutnya sekalian,